Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan aku Sarif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini merupakan part 2, bagian kedua dari seri ulasan pengadaan yang dikecualikan pada sektor industri kreatif, di mana pada video yang pertama kita sudah membahas mengenai sektor-sektor ekonomi kreatif yang tertuang pada website resmi Kemenparekraf dan merupakan penjabaran resmi dari penjabaran resmi ya dari pemerintah ya mengenai sektor-sektor apa saja sih yang masuk ke industri kreatif, yang dimana industri kreatif merupakan bagian dari kriteria pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu. Nah, pada video ini setelah kita sudah tahu nih sektor-sektor yang masuk ke industri kreatif, sekarang kita di sini akan mengulas bagaimana metode pemilihannya atau praktiknya dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu bagaimana, Bapak Ibu. Nah, ini juga dalam rangka tentunya untuk mendukung pasal 4 dan pasal 5 Perpres 16 2018 junto Perpres 12 tahun 2021 tentang tujuan pengadaan dan tentang etika kebijakan pengadaan barang jasa, di mana tujuan pengadaan dan kebijakan pengadaan barang jasa sama-sama menyebutkan untuk kebijakan, yaitu mendorong industri kreatif. Dan inilah saatnya Bapak Ibu, pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah ikut berkontribusi dalam mendorong industri kreatif dengan membuat perencanaan pengadaan dan praktik-praktik pengadaan barang jasa yang di bidang industri kreatif. Ya, setidak-tidaknya juga Bapak Ibu, dengan kita memperkenalkan sektor-sektor industri kreatif, ekonomi kreatif yang dari video sebelumnya, insya Allah semoga bisa membrainstorming atau bisa memberikan ide untuk kita semuanya untuk perencanaan pengadaan ya, supaya pengadaan juga tidak itu aja copy paste dari tahun sebelumnya, copy paste dari tahun sebelumnya, ada kreativitas sama sekali, Bapak Ibu. Nah, barangkali semoga video ini bisa berkenan untuk bisa bermanfaat, untuk bisa mendorong ide-ide Anda semuanya, Bapak Ibu, kita semuanya, untuk bisa mendorong perkembangan ekonomi kreatif, industri kreatif di Indonesia, Bapak Ibu, dengan anggaran yang Anda miliki. Nah, sekarang ini bagaimana praktek pelaksanaan pengadaannya, Bapak Ibu? Oke. Bagi yang belum mengenal, saya adalah Agus Arif Rahman, dipanggil Arif, pengelola pengadaan barang jasa media di BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan Perpres 12 tahun 2021, ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, yang merupakan organisasi profesi bagi pejabat fungsional pengelola pengadaan Indonesia yang diatur sesuai dengan amanah Permenpan dan juga dari peraturan LKPP. Juga saya juga penulis buku pengadaan barang jasa, ini beberapa buku saya, Bapak Ibu, fasilitator PBC Kehormatan, Probity Advisor LKPP, Multi Tender Internasional. Nantikan 3 buku terbaru saya, Bapak Ibu, ini yang 3 judul ya, petunjuk teknis penyusunan spesifikasi teknis KAK dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja. Juga cara menjawab pemeriksaan hukum BAP kasus pengadaan barang jasa bagi PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan dan penyedia. Juga strategi sukses pelaku usaha mengikuti pengadaan barang pemerintah. Ya, buku yang warna hijau ini saya dedikasikan khusus untuk seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari tingkat UMKM, mikro, kecil, menengah, dan besar. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Oke, izinkan menyampaikan disclaimer statement, Bapak Ibu, bahwa video ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun, murni paparan pribadi selaku fungsional IBC Media, dan video ini juga tentunya akan saya klaim sebagai angka kredit saya, Bapak Ibu. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat terhadap isi konten video ini, silahkan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan dan instansi yang berwenang, Bapak Ibu. Dalam ini adalah LKPP. Ini adalah nomor info saya 085330066593. Silahkan kita bisa membuka layanan konsultasi, Bapak Ibu. Oke. Nah, apa itu sedikit mengulas dari video sebelumnya, Bapak Ibu, pengadaan yang dikecualikan, yaitu adalah mekanisme pengadaan barang jasa yang tidak menggunakan ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah namun menggunakan best practice pengadaan tersebut.
Latar belakangnya adalah memang perkembangan dunia usaha Bapak Ibu, revolusi industri 4.0 yang menyajikan standar dan harga yang makin terbuka dan menuju pasar persaingan sempurna. Inilah dasar hukum dari pengadaan yang dikecualikan, ada di Perpres Bapak Ibu ya, pasal 61 dikecualikan. Salah satu di sini yang akan kita kutip di sini adalah pasal 61 ayat 1 huruf C, yaitu pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan ya, di mana praktek bisnis yang sudah mapan di sini salah satu kriterianya di sini Bapak Ibu ya, terlihat bisa tunjukkan salah satu kriterianya adalah salah satu kriterianya di sini yang tertera di sini Bapak Ibu ya adalah barang jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan atau industri kreatif. Jadi industri kreatif inilah yang kita ulas pada video ini dan video sebelumnya terkait dengan industri kreatif Bapak Ibu, karena memang sepertinya kurang terlalu diulas Bapak Ibu, padahal banyak, ada 17 sektor industri kreatif, ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan perencanaan pengadaan dan pengadaannya oleh pemerintah, kementerian, lembaga, perangkat daerah, pemerintah daerah bisa menjalankan ini semua untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Indonesia Bapak Ibu. Dan ini masuk ke pengadaan yang dikecualikan Bapak Ibu. Nah, ini ya pada peraturan LKPP tersebut disebutkan pengadaan di bidang industri kreatif termasuk yang dikecualikan. Industri kreatif pada peraturan itu tersebut termasuk pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan Bapak Ibu. Juga berdasarkan KBBI juga kata mapan itu definisinya adalah stabil ya, tidak goyah. Oke. Nah, referensi hukumnya apa nih? Referensi hukumnya bisa dilihat ada Perpres 70 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada sektor-sektor di situ. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Perpres 142 di situ ada sektor-sektor ekonomi kreatif di situ Bapak Ibu ya, tahun 2018. Yang ini tentunya menurut saya adalah menjelaskan dari peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 itu sendiri Bapak Ibu, industri kreatif, karena di Perlem itu juga tidak dijelaskan apa saja industri kreatif. Nah, karena memang ada perpres sendiri atau aturan sendiri yang menjelaskan kriteria dari masuk yang ekonomi kreatif ini Bapak Ibu ya. Juga, dan ini bisa dilihat juga di website Kemenparekraf ya, yang sudah ada kita ulas sejam lebih di video sebelumnya ini ya, 17 sektor ekonomi kreatif. Ya ini ya, di Perpres 142 ada sektor-sektor sudah tertuang di sini Bapak Ibu. Ini Perpres yang bicara Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mengenal industri kreatif ya. Itu merupakan kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan dan penggunaan pengetahuan dan informasi Bapak Ibu. Industri kreatif juga ada nama lainnya ya Bapak ya, industri budaya atau ekonomi kreatif, sama saja ya. Kemendak menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas. Nah, kuncinya adalah di sini ya Bapak Ibu, kreativitas, dan inilah menjadi pertimbangan utama mengapa industri kreatif itu masuk pengadaan yang dikecualikan. Karena faktor kreativitas sangat kental Bapak Ibu, sehingga kalau digunakan dengan mekanisme pengadaan pemerintah nggak cocok lagi Bapak Ibu. Inilah mindset yang harus kita rubah Bapak Ibu ya. Tidak semuanya pengadaan itu pakai model tender, seleksi, penunjukan langsung dengan pemenuhan persyaratan kualifikasi administrasi, kualifikasi teknis. Itu kalau itu diterapkan di bidang-bidang industri kreatif kagak cocok Bapak Ibu. Tidak cocok dan tidak akan value for money. Ya Bapak Ibu, ujung-ujungnya yang dipakai apa? Yang dipakai ujung-ujungnya adalah bendera nanti. Ujung-ujungnya begitu, pakai badan usaha. Pelaku ekonomi kreatifnya malah menjadi seperti kayak pihak ketiga, Nah, itulah Bapak Ibu ya, tujuan pengadaan mendorong ekonomi kreatif, juga kebijakan pengadaan itulah supaya tidak pakai bendera-bendera, langsung ke pelaku ekonomi kreatif Bapak Ibu, ke pelakunya langsung. Ya, itulah ya ekonomi kreatif. Menurut Hawkins juga gitu ya, ekonomi kreatif itu terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, ini beberapa konsep-konsep, dan ini adalah beberapa referensi akademis ya. Barangkali Anda para mahasiswa ingin menggali lebih dalam mengenai pengadaan barang jasa pemerintah di sektor industri kreatif, silakan. Beberapa referensi akademis, ada 8 referensi yang bisa Anda gunakan di sini ya. Selain juga peraturan-peraturan pemerintah tadi Bapak Ibu ya. Oke. Mengenal industri kreatif Bapak Ibu. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa
Industri kreatif Indonesia telah menyumbang 852 triliun rupiah. Itu seperti 7,3 PDB-nya di Indonesia. Maka nggak heran bila banyak anak muda yang tertarik dan mengidolakan industri ini. Lantaran angka tersebut memang bisa dibilang ya sangat menggiurkan Bapak Ibu. Kreativitas yang ada semestinya mampu membuka semakin banyak lapangan pekerjaan, ya enggak Bapak Ibu? Karena itulah industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia. Secara garis besar bisa disimpulkan bahwa konsep bisnis inovatif yang mengedepankan ide, ya bahwa industri kreatif adalah konsep bisnis inovatif yang mengedepankan ide, gagasan, informasi, kreativitas sebagai faktor utamanya Bapak Ibu. Ide, gagasan, informasi, dan kreativitas sebagai faktor utamanya. Nah, kentalnya di sini, dan itulah Bapak Ibu menjadi faktor penimbangan ini adalah masuk ke pengadaan yang dikecualikan. Mungkin Anda mengira ini seperti jasa konsultansi. Oke, jasa-jasa konsultansi yang di luar sektor industri kreatif tidak masuk Bapak Ibu. Anda bisa menggunakan mekanisme jasa konsultansi sesuai diatur di Perlem 12. Akan tetapi jasa-jasa yang mengedepankan kreativitas, informasi, ide, gagasan yang seperti jasa konsultasi tapi masuk sektor 17 sektor ekonomi kreatif, maka Anda mestinya menjalankan dengan mekanisme pengadaan yang dikecualikan daripada pengadaan barang jasa pemerintah. Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Kreativitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian ya. Apa sih manfaat dari industri kreatif Bapak Ibu? Banyak industri yang ada saat ini tidak mungkin sepenuhnya bergantung pada alam, ya enggak? Mengingat keterbatasannya, oleh sebab itu Indonesia sedang mencontoh dari negara-negara maju Bapak Ibu yang menjadikan industri di sektor kreatif sebagai tulang punggung perekonomian negara tersebut. Banyak contohnya. Dan alhamdulillah di Perpres 16 sejak tahun 2018 komitmen kan Bapak Ibu ya, sesuai dengan juga di Perpres 142 Bapak Ibu ya, yang 2018 tadi sama-sama tahun 2018 ya, komitmen pemerintah untuk mendorong industri kreatif. Manfaat lainnya adalah dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi produk dari masing-masing pelaku bisnis. Khususnya negara Indonesia yang memiliki banyak tenaga kerja usia produktif. Dengan demikian memungkinkan untuk menciptakan ide-ide baru di kalangan mereka. Industri di bidang kreatif bisa sebagai penopang perekonomian Indonesia. Itulah sebabnya industri ini mulai dilirik oleh negara sebagai penopang perekonomian di Indonesia. Industri ini menjadi alternatif lain perkembangan industri saat ini. Industri kreatif sudah banyak dilakukan oleh negara-negara maju, Bapak Ibu, terutama di Eropa, Amerika, itu sudah biasa, yang sepenuhnya memiliki kesadaran akan keterbatasan sumber daya alamnya yang dapat dijadikan bahan baku. Pemerintah mengeluarkan kebijakannya agar industri ini bisa tumbuh dan berkembang, mengingat dampak yang diberikan terhadap tegaknya perekonomian di Indonesia sebagaimana negara-negara maju lakukan saat ini. Itulah kemudian dapat dipahami Bapak Ibu bahwa akhirnya industri kreatif termasuk kriteria pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Dikecualikan Bapak Ibu. Ini saya tekankan dikecualikannya karena mindset kita adalah selalu terbawa kepada prosedur mekanisme pengadaan di SPSE ya, yang menggunakan Perlem 12 seperti ini dikecualikan. Perlemnya bukan menggunakan Perlem 12 tahun 2021 tapi menggunakan Perlem 5 tahun 2021. Menggunakan Perlem ini Bapak Ibu. Oke, saya buka dulu Perlemnya ya. Nah, ini dia. Menggunakan Perlem 5 tahun 2021 ini Bapak Ibu. Peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Dikecualikan. Ya, dikecualikan. Jadi benar-benar tidak menggunakan Perlem 12. Oke. Nah,
Ini tambahan lagi Bapak Ibu, ini saya mencuplik dari OSS nih. Bidang industri kreatif itu sudah dikembangkan perizinan usahanya oleh OSS yang menggunakan KBLI 2020 Bapak Ibu. Anda gunakan keyword kata-kata kreatif coba. Akan banyak Bapak Ibu ya sektor-sektor kreatif yang bermunculan di situ, misalkan perusahaan-perusahaan periklanan ya 73100 ya, sektor di bidang aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi, dan komik di 74141. Ini izin usaha di bidang industri kreatif sudah dibuat sama BKPM Bapak Ibu. Ya, ada juga aktivitas desain konten game 74142. Banyak Bapak Ibu ya, dan seterusnya. Oke, kita mengulas Bapak Ibu pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan, yang tertuang pada lampiran 1 pada peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Ketentuan umumnya intinya adalah 4 poin ini Bapak Ibu. Pengadaan yang dikecualikan itu nggak pakai SPSE Bapak Ibu, nggak pakai SPSE, dan semuanya itu dicatat di pencatatan non transaksional ya, non transaksional. Karena itu pada video yang part 1 sebelumnya Bapak Ibu ya, di bagian 1 saya mengusulkan pada aplikasi SPSE ini dibuat fiturnya baru, modul baru ya, untuk pencatatan pengadaan yang dikecualikan ini sektor-sektor industri kreatif khususnya, supaya juga tidak hanya sekedar dicatat tapi ada identitas pelaku ekonomi kreatif di situ, supaya setidaknya LKPP dan instansi yang menggunakan bidang-bidang industri kreatif punya database Bapak Ibu, mulai dari industri kreatif yang model yang selevel EUMKM sampai dengan perusahaan-perusahaan besar Bapak Ibu. Ya, perusahaan-perusahaan seperti stasiun TV, perusahaan production house seperti, sampai UMKM yang kecil-kecil seperti seni-seni kriya, kerajinan, seni-seni batik seperti itu Bapak Ibu, banyak. Oke, seperti itu. Nah, jadi memang ini ketentuan umumnya yang harus kita pahami. Oh ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan video ini sudah dilengkapi Bapak Ibu ya dengan template-nya seperti biasa. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini sudah kita siapkan Bapak Ibu ya. Ada di link Google Drive ya, link deskripsi video ini berupa link Google Drive, kumpulan file-file ini Bapak Ibu, kumpulan file-file ini ya. Kumpulan file ini sudah disiapkan lengkap beserta dengan aturan-aturannya, selain juga perlem 5 Bapak Ibu ya, peraturan LKPP nomor 5. Nah, ini benar-benar diperhatikan banget Bapak Ibu. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan merupakan pengadaan yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasarnya yang telah memiliki mekanisme transaksi sendiri. Pengadaan yang dengan praktik bisnis yang sudah mapan dapat dilaksanakan dengan kompetisi, dengan lelang, atau metode pemilihan yang lain seperti langsung beli, langsung sewa, langsung pesan, atau langganan atau cara lainnya. Bapak Ibu ya, benar-benar dikecualikan. Oke, ini mohon benar-benar kita pahami bersama Bapak Ibu, bagian yang ini ya, saya kasih kuning ya, bagian yang ini Bapak Ibu, karena ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Sektor industri kreatif tidak cocok ya menggunakan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu, karena aspek kualitas sangat ditentukan oleh faktor kreativitas. Ya, itu nggak cocok. Harga pasarnya pun juga tergantung dari penawaran pelaku industri kreatif itu sendiri, yang kemudian nantinya tergantung dari instansi pemerintah meresponnya bagaimana. Ya, jadi harga penawarannya yang kita nggak bisa ngomong standar nggak bisa Bapak Ibu. Itu tergantung dari pelaku. Saya maunya dihargai ini, saya maunya dihargai ini. Tinggal instansi meresponnya gimana? Cocok nggak duitnya dengan pagunya, dengan layanan kualitasnya cocok nggak? Itulah Bapak Ibu masuk pengadaan yang dikecualikan, karena sektor-sektor ekonomi kreatif adalah mengedepankan kreativitas Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, yang penting adalah harganya memang beneran dari dia, Bu, tidak pakai bendera lagi. Makanya itu Bapak Ibu sampai dimasukkan ke pasal 4 dan pasal 5 supaya pengadaan di bidang industri kreatif nggak pakai bendera lagi Bapak Ibu, sampai istilah, sehingga pelaku ekonomi kreatifnya itu sampai masuk ke pihak ketiga, saking seharusnya kan pihak satu dan pihak kedua ya Bapak Ibu. Tapi sakingnya pakai bendera, jadi akhirnya pelaku ekonomi kreatifnya ya cenderung dirugikan Bapak Ibu ya.
barangkali malah akan terperas dengan praktek-praktek yang tidak baik seperti praktek-praktek suap atau praktek-praktek minta fee. Seperti itulah Bapak Ibu yang mendorong ekonomi kreatif itu belum berkembang. Sehingga pembayaran hasil pekerjaan ya berdasarkan keluaran jasa atau keluaran unit yang dihasilkan. Jadi keluaran ada dua macam Bapak Ibu. Keluaran jasa ya. Keluaran jasa seperti seni pertunjukan, bikin festival, itu keluaran jasa, atau keluaran unit yang dihasilkan. Misalkan seni kerajinan tangan, misalnya seni kriya, seni lukis, seperti itu. Keluaran unit yang dihasilkan. Jadi pembayaran berdasarkan itu, Bapak Ibu. Ya, dari penawaran yang diberikan ke mereka. Kita tinggal kompetisikan atau kita langsung negosiasi, seperti itu. Oke. Jadi ini ketentuan umumnya, mekanismenya Bapak Ibu, kalau yang itu nilainya di atas 200 juta itu bisa dikompetisikan Bapak Ibu, bisa dikompetisikan. Tapi kalau yang di bawah 200 juta gak perlu dikompetisikan, langsung saja pakai negosiasi. Tapi yang di atas 200 juta itu ada pilihan lain Bapak Ibu, bisa dikompetisikan. Tapi juga bisa langsung dengan cara ini Bapak Ibu ya, pembelian, sewa, pemesanan, dan cara lainnya. Tergantung kebutuhan, tergantung kondisi dan karakteristik dari sektor ekonomi kreatif yang sedang Anda adakan Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa langsung pembelian, sewa, pemesanan, hanya saja kalau itu nilainya di atas 200 juta bisa dengan mekanisme kompetisi Bapak Ibu. Bisa dengan mekanisme kompetisi. Malah lebih enak. Bapak Ibu kalau dikompetisikan kita bisa mendapatkan barang yang lebih jasa, output keluaran yang lebih baik Bapak Ibu, karena ada kompetisi di situ dengan penilaian proposal ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, tahapannya bagaimana sih? Tahapannya adalah pertama adalah perencanaan. Tahapan perencanaan dulu. Bagaimana tahapan perencanaannya Bapak Ibu? Perencanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di Perlem tentang perencanaan pengadaan Bapak Ibu, Perlem 11 tahun 2021. Perencanaan pengadaan biasa saja, perencanaan pengadaan. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, di dalam format folder spesifikasi teknis ini sebagai bagian dari perencanaan pengadaan kita buatlah ini kertas kerja Bapak Ibu ya. Ada kertas kerja yang untuk kalau keluarannya itu berupa unit ya. Kalau yang jasa ini kalau keluarannya berupa jasa. Sama-sama keluaran Bapak Ibu, tapi ada yang berupa jasa, ada yang berupa barang. Ini dan menghasilkan spek atau bisa dirupakan KAK seperti ini. Bapak Ibu ya, bisa dirupakan KAK seperti ini. Ya, seperti itu. Kita siapkan sebagai bagian dari perencanaan pengadaan dan silahkan menggunakan mekanismenya ya. Kemudian persiapan pengadaan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu Perlem 5 ini digunakan ya. Persiapan pengadaan. Bagaimana sih? Nah, pertama adalah PPK itu menyusun spesifikasi juga kriteria teknis atau KAK-nya Bapak Ibu. Ya. Menyusun itu. Kemudian juga disusun RAB-nya bagaimana dengan memperhatikan pagu anggarannya. Ya, kemudian PPK menyusun rancangan kontraknya juga, bagaimana rancangan kontraknya. Ya, sudah Anda bisa gunakan rancangan kontrak biasa aja Bapak Ibu ya. Kemudian PPK juga menyusun perkiraan harga pasarnya bagaimana. Dan ini harus langsung nanya Bapak Ibu. Harus langsung nanya, atau mungkin ada beberapa seperti jasa pembuat video animasi yang akan saya contohkan itu. Itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang sudah tarifnya sudah ada dituangkan di websitenya. Nah, kalau nggak ada ya tanya Bapak Ibu ya, seperti itu untuk menyusun RAB-nya ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di tahap persiapan ini ya, ini dalam melaksanakan persiapan pengadaan PPK juga dibantu oleh tim teknis atau tim ahli atau tenaga ahli termasuk JF PBBJ Bapak Ibu ya, Jafung perdayakan untuk menyusun ini semua RAB, spek, kriteria teknis, rancangan kontrak. Itu selanjutnya disampaikan kepada pejabat pengadaan atau UKWBJ. Kalau nilainya kurang dari 200 juta disampaikan kepada pejabat pengadaan saja langsung. Kalau nilainya di atas 200 juta diserahkan kepada Pok UKWBJ yang nanti akan ditugaskan kepada Pokja pemilihan. Jadi tidak langsung PPK-nya ya Bapak Ibu ya. Tidak langsung PPK-nya, tetap lewat UKWBJ kalau nilainya di atas 200 atau pejabat pengadaan. Ya. Seperti itu. Nah, ini ya di tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Bapak Ibu ya. Pemilihan dilaksanakan melalui kompetisi atau metode pemilihan lainnya seperti pembelian, sewa, pemesanan, langganan, dan cara lainnya. Ya, sampai dibuat cara lainnya loh Bu, karena sangat fleksibel
Bapak Ibu. Tidak harus ya dengan kompetisi. Ya, pemilihan dengan kompetisi itu dilaksanakan untuk yang di atas 200 juta. Bapak Ibu, ini jangan salah memahami kalimat ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau nilainya di atas 200 juta itu dibukalah opsi kompetisi Bapak Ibu. Dibukalah opsi kompetisi. Bapak Ibu. Jadi ini kita baca sama-sama ya. Pemilihan penyedia melalui kompetisi dilaksanakan untuk pengadaan yang hanya di atas 200 juta Bapak Ibu. Nah Pak, kalau kita nggak mau pakai kompetisi Pak, pembelian, sewa, pemesanan, langganan, boleh? Ya boleh saja, nggak masalah. Semua itu pilihan Bapak Ibu. Ya, Anda bisa pakai model kompetisi, atau Anda bisa pakai langsung beli, atau langsung sewa, atau langsung pesan, atau langsung langganan. Ya Bapak Ibu ya, seperti kayak sewa-sewa periklanan, bisa Anda langsung langganan saja Bapak Ibu, bisa. Ya, atau Anda kompetisikan juga bisa. Yang jelas Bapak Ibu jangan terapkan kompetisi ini untuk yang di bawah 200 juta. Jangan diterapkan untuk 200 juta. 200. Jadi kompetisi itu hanya diterapkan, opsinya adalah untuk yang di atas 200 juta Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ya tahapan penyedia untuk pengadaan barang jasa dengan nilai pagu anggaran di atas 200 juta ya dapat dilaksanakan mulai pembelian, sewa, pemesanan, langganan dalam hal barang jasa yang dibutuhkan memiliki karakteristik tertentu, spesifikasi khusus tertentu yang memang hanya disediakan oleh satu pelaku usaha Bapak Ibu. Kayak seperti itu. Ya, jadi ini mohon benar-benar perhatikan ya, lihat-lihat karakteristiknya ya Bapak Ibu ya, lihat-lihat karakteristiknya atau memang membutuhkan spesifikasinya adalah yang khusus tertentu Bapak Ibu ya. Ya, itu langsung Bapak Ibu ya, langsung ke satu pelaku usaha. Jangan ragu. Asalkan dia karakteristiknya kita membutuhkan karakteristik yang khusus atau spesifikasi yang khusus atau tertentu, sudah langsung Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini juga bisa dijadikan salah satu strategi pengadaan ya, strategi pengadaan bahwa untuk mendorong ekonomi kreatif atau industri kreatif, kalau memang kita tidak mau kita tidak berkenan untuk mengkompetisikan, kita cari Bapak Ibu ya karakteristik khusus atau spesifikasi khusus yang memang untuk meningkatkan yang kita butuhkan, kita cari sehingga kita bisa membuat langsung kita mengundang satu pelaku usaha itu. Tapi kalau niatan kita adalah kita kompetisikan sajalah, itu silahkan, itu bagian dari strategi. Yang jelas adalah ketentuannya di Perlem 5 ini adalah pemilihan yang nilainya di atas 200 juta itu bisa lewat sewa, beli, pemesanan, langganan. Kalau karakteristiknya khusus atau speknya itu khusus atau tertentu Bapak Ibu ya, yang dimana itu ternyata ya hanya dia satu-satunya gitu ya, seperti itu. Nah ini ya pemilihan penyedia melalui pembelian, sewa, pemesanan, langganan cara lainnya dilaksanakan untuk pengadaan yang paling banyak 200 juta ya. Jadi kalau yang di bawah 200 juta itu langsung pakai ini ya, jangan pakai kompetisi lagi. Jadi kalau nilainya di bawah 200 juta langsung Bapak Ibu ya. Pemilihan penyedia melalui pembelian, sewa, pemesanan, langganan cara lainnya dilakukan dengan melalui negosiasi. Nah kuncinya di negosiasi ini Bapak Ibu ya. Pelaksanaan pemilihan oleh pejabat pengadaan atau pokja pemilihan dibantu oleh tim juri atau tim teknis Bapak Ibu. Ada tim juri, ada tim teknis yang bisa membantu ya. Tim juri dibuat oleh PAKPA ya, timnya. Ada tim jurinya Bapak Ibu ya. Nah ini mekanismenya seperti ini. Oke, sebelum kita kesini kita ingin menceritakan dulu Bapak Ibu, mengulas dulu kertas kerjanya. Ini adalah contoh, sekali lagi ini adalah contoh Bapak Ibu. Kita lihat dulu spek contoh kertas kerjanya dulu bahwa jadi 1A ini adalah kertas kerja spek, 1B dan 1C nya ini adalah speknya itu sendiri Bapak Ibu. Jadi sebelum ada spek sebaiknya buat kertas kerjanya Bapak Ibu, dan ini seperti ini Bapak Ibu. Kertas kerjanya tentunya juga berbeda Bapak Ibu ya dengan praktek-praktek pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu, karena ini adalah dikecualikan ya, dikecualikan Bapak Ibu ya. Kita sekali lagi untuk men-trigger bagaimana untuk menggali ide-idenya, lihat ini Bapak Ibu, lihat link ini Bapak Ibu, lihat link-link ini ya. Ini caranya. Ini adalah bidang-bidang ekonomi kreatif Bapak Ibu. Pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk,
fashion, kuliner, film, animasi, video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi, radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, aplikasi. Bapak Ibu, coba dalami sektor-sektor ini Bapak Ibu ya dengan googling. Itulah Anda, kalau Anda memiliki paket-paket pengadaan yang seperti ini, maka itu masuk pengadaan yang masuk yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Ini kertas kerjanya Bapak Ibu. Kertas kerjanya tentunya sudah dimodifikasi dan ini hanya contoh. Ini saya mencontohkan ini pengadaan seragam batik khas Madura. Bapak Ibu, ini adalah saya mengambil salah satu sektor industri kreatif di bidang seni kriya. Bapak Ibu, seni kriya. Ya. Seni kriya. Salah satu contoh seni kriya itu adalah batik Bapak Ibu ya, yang sudah terkenal di dunia ya, bahkan dipatenkan ya Bapak Ibu ya. Ya, ini Bapak Ibu pengadaan seragam-seragam yang menggunakan batik itu masuk pengadaan yang dikecualikan Bapak Ibu ya, karena masuk ke industri kreatif. Ini enggak Bapak Ibu kalau mau beli seragam batik, kain batik maka gak cocok pakai pengadaan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah, pakai persyaratan kualifikasi, persyaratan kualifikasi teknis, persyaratan macam-macam nggak cocok Bapak Ibu, mekanisme itu nggak cocok diterapkan untuk industri ini karena memang benar-benar tergantung dari kreativitas dan mana apa yang kualitas yang akan kita mau beli Bapak Ibu ya, nggak cocok, makanya ini dikecualikan seni kriya ini Bapak Ibu ya ini ya seni kriya itu masuk ke sektor ekonomi kreatif dan kalau Anda ingin tahu seni kriya itu apa saja ya tinggal googling saja Bapak Ibu ya. Seni kriya itu banyak sekali contoh-contohnya, salah satu di sini adalah saya contohkan adalah batik ya. Ini misalkan ini satu instansi mau beli pengadaan seragam batik khas Madura, nah misalnya ini khas Madura, ini contohnya seperti ini. Nah ini contohnya kertas kerjanya Bapak Ibu. Ini adalah kotak faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan apa saja sih. Nah ini misalnya, ini contoh Bapak Ibu ya, ini contoh ya, ini Anda bisa datangkan ahli untuk ini, atau Anda bisa googling Bapak Ibu bagaimana membeli kain batik atau seragam batik yang bagus itu bagaimana sih Bapak Ibu ya, kain batik Madura ini. Nah, faktor-faktor misalkan Anda faktor yang pertimbangan adalah motifnya ini ya. Batik Madura itu ada beberapa macam motif Bapak Ibu, ada motif lancor, motif serat kayu, motif serat batu, motif mata keteran. Nah ini ada gambar-gambarnya Bapak Ibu. Nah sebaiknya Bapak Ibu ya, sektor ekonomi kreatif ini kalau bikin kertas kerja speknya ini Bapak Ibu ya, atau KAK-nya gitu ya, itu ada gambarnya sebaiknya Bapak Ibu ya. Kita sudah mengidentifikasi dulu mana yang mau model-model kayak gimana sih motifnya yang mau kita beli. Itu dari sisi motif. Dari sisi bahan kita bisa mungkin kain mori, kain katun, kain santung, kain dopi, kain sutra, kain serat nanas, terserah ya, kalau ada gambarnya ya. Kemudian faktor yang lain misalnya di sini batik, ini perlu Anda tahu Bapak Ibu, batik itu ada SNI-nya loh ya, ada SNI yang digunakan terakhir ini adalah 0239/2019. Nah ini jadi Anda lihat kalau memang itu ada SNI-nya, maka pelaku usaha ekonomi kreatif yang akan kita undang itu adalah yang produknya memiliki SNI Bapak Ibu ya, harus itulah ya. Ya ini supaya juga mendorong Bapak Ibu ya pengrajin batik itu untuk menstandarkan kualitas barangnya itu Bapak Ibu ya, hasil seni krianya itu ber-SNI Bapak Ibu ya, supaya tidak sembarangan, tidak murahan Bapak Ibu ya. Jadi batik ada SNI-nya. Dan ini ya saya mendapatkan informasi bahwa Kemenperin itu kalau juga memberikan labelisasi Bapak Ibu batik Indonesia. Kalau ada merek-merek yang ada label batik Indonesia itu berarti sudah dapat label, itu berarti sudah setidaknya dia sudah ber-SNI. Ini contoh Bapak Ibu ya, ini contoh faktor-faktor pertimbangan. Kemudian di sini kita identifikasi spek kinerjanya bagaimana sih ya. Misalkan ini kita meminta keterangan keaslian produk batik ya, karena juga merek-merek dagang batik itu juga berpotensi ada tiruan-tiruannya Bapak Ibu ya, KW-KW-nya. Nah ini yang kita hindari, jangan sampai pengadaan kita instansi beli barang batik merek tertentu ternyata Bapak Ibu barangnya adalah barang tiruan ya, barang KW ya, jangan sampai ya. Kemudian SNI ya 0239/2019 ya. Kemudian kita identifikasi mau beli berapa nih, berapa banyak nih kita beli ya. Kemudian waktunya gimana, berapa lama nih waktunya dibutuhkan ya, mau dikirim kemana ya, misalkan
pelayanannya, misalkan ini pelaku usaha melakukan pengukuran seragam pada setiap pegawai. Nanti ini ceritanya seragam batiknya tidak menggunakan standar L, XL gitu ya. Tadi ceritanya ini diukur sendiri-sendiri, misalkan gitu ya. Modelnya misalkan kalau misalkan ada permintaan model tertentu, misalkan itu bagaimana kesepakatannya. Nah, seperti itu kebutuhannya ya. Seperti itu. Nah, ini kemudian kita buat ini referensi pelaku usahanya ini ya, apa mana saja Bapak Ibu, alamat, identitas merek dan seterusnya. Merek-merek dagangnya apa? Ya kita lihat merek dagangnya apa. Misalnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita membuat tabel keputusan pelaku usaha mana yang mau diundang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, mekanisme kompetisi itu adalah dengan mengundang pelaku usaha. Ya, seperti macam kayak tender tapi terbatas Bapak Ibu. Mengundang pelaku usaha dan pemenangnya bukan yang termurah tapi adalah yang mendapatkan skor penilaian proposal tertinggi, nilai kualitasnya ya berdasarkan tim juri. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah kalau yang dikompetisikan ya. Seperti itu. Kita mau memilih merek yang mana, bisa merek dagang yang mana. Nah, itu kita ambil keputusannya. Ya, ini tidak harus dua ya, tergantung ya. Yang jelas kan juga tidak satu kalau memang ini kompetisi. Kalau memang ini motifnya tertentu yang hanya dimiliki merek dagang tertentu, ya sudah Bapak Ibu ya mengundang langsung merek dagang tersebut Bapak Ibu. Oke. Jadi ini tergantung kebutuhan. Sekali lagi ini adalah dikecualikan. Ya, dikecualikan. Mindset kita jangan dihubung-hubungkan dengan mindset pengadaan barang jasa pemerintah, karena ini benar-benar faktor kreativitas. Ya, misalkan ada motif-motif tertentu, ya, motif-motif tertentu yang memang merek dagangnya cuma itu, misalkan seperti itu yang punya merek dagangnya, ya sudah langsung Anda bisa langsung beli Bapak Ibu. Ya bisa, boleh. Ya, tapi kalau misalkan ternyata motif yang Anda butuhkan itu, yang Anda mau beli itu motif itu ya, ternyata merek dagangnya lebih dari satu, ya Anda kompetisikan. Itu malah lebih enak Bapak Ibu ya, Anda kompetisikan. Oke. Nah, ini adalah kertas kerjanya. Nah, kemudian setelah kertas kerja selesai, baru kita bikin speknya. Ini kalau ini saya model spek ya, ini Anda bisa juga model KAK ya. Saya sih lebih menyukai ini model spek karena ini keluarannya adalah keluaran unit, keluaran barang Bapak Ibu ya. Lebih enak ini kalau saya Bapak Ibu. Ya, seperti ini ya contohnya, misalkan ini ya kayak tadi, ini tinggal di copy paste dari kertas kerjanya tadi Bapak Ibu ya. Sertifikat SNI dan seterusnya ya, kita beli berapa banyak. Ya kemudian ini kita tuangkan harganya itu sudah termasuk apa aja nih. Biaya pengukuran seragam, biaya pembuatan seragam, biaya pengiriman, biaya pengemasan. Seperti itu kita tuangkan di sini. Jadi kita jelas Bapak Ibu ya, pengrajin itu dia include-nya sudah apa aja di situ. Kita tuangkan di sini. Ya. Nah, tapi BOQ-nya cukup ini aja, berapa banyak nih ya, seperti itu ya. Ya, kemudian spesifikasi waktunya gimana nih, waktu, pelayanan dan seterusnya. Nah, ini bagian yang pentingnya ini Bapak Ibu, ini modifikasinya. Inilah yang membedakan dengan pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu. Kalau pengadaan barang jasa pemerintah yang kayak beginian tidak muncul di dokumen spek, tapi munculnya di dokumen pemilihan, di lembar data pemilihan atau lembar data kualifikasi. Tapi kalau ini benar-benar dikecualikan, mindset kita harus berbeda, dikecualikan. Kita tentukan kriteria teknisnya, misalkan penyedia harus memenuhi kriteria teknis, yaitu dia menyampaikan proposal, misalkan identitas merek dagangnya apa, kemudian spesifikasinya apa dia, ya, dan tentunya harganya. Ya, kemudian kriteria penilaiannya, ini contoh. Dan ini untuk menentukan kriteria ini ya tentunya sebaiknya ya memang mendatangkan ahlinya Bapak Ibu ya, karena memang karakteristik industri kreatif itu bermacam-macam dengan berbagai macam sektor kayak tadi. Ini tidak bisa dikunci model-model kayak begini Bapak Ibu. Ini kan saya nyontek dari jasa konsultansi, ini tidak bisa seperti ini Bapak Ibu. Ini beda Bapak Ibu ya, kriteria untuk menilai sektor musik, sektor pengembang permainan, sektor desain interior, sektor fotografi, ya, sektor desain grafis, sektor televisi, sektor kriya, periklan, ya beda-beda Bapak Ibu. Sebaiknya datangkan ahlinya. Ini saya hanya menyampaikan contohnya. Yang jelas kalau kita membuat penilaian proposal itu harus jelas gradasinya seperti bagaimana sebagai pedoman tim jurinya nanti. Oke, seperti itu. Itulah Bapak Ibu ya untuk jenis contoh kertas kerja spek dan speknya untuk pengadaan dikecualikan yang industri kreatif yang keluarannya berupa unit barang. Tapi kalau keluarnya berupa unit jasa Bapak Ibu ya, sedikit berbeda. Ini saya contohkan ini. Ini saya contohkan seperti ini supaya men-trigger Bapak Ibu ini.
Bapak Ibu, industri kreatif yang saya ambil di sini sebagai contoh adalah industri kreatif sektor video. Ini ada di sini ya, sektor video. Nah ini ya, film, animasi, video. Bikin video ini Bapak Ibu. Contohnya di pengadaan jasa video animasi untuk iklan layanan masyarakat. Video animasi kuncinya. Bikin video animasi. Yuk kita ini sebenarnya ini ada pesan-pesan moralnya juga nih Bapak Ibu ya. Yuk kita berkreativitas, masing-masing instansi ini bikin video animasi nih Bapak Ibu ya, untuk mempromosikan program kerjanya atau mempromosikan tusinya Bapak Ibu ya, dengan video-video animasi. Sekarang sudah banyak kan Anda lihat, kita lihat Bapak Ibu di beberapa daerah-daerah ya, melalui akun-akun YouTube, akun-akun Twitter, membuat video-video animasi untuk mempromosikan hasilnya. Saya contohkan di tempat saya bekerja di BMKG itu Anda lihat sering bikin video-video terkait dengan misalkan mitigasi tsunami, misalkan ya, terkait dengan cuaca, itu ada video-video animasi kayak gitu Bapak Ibu. Video-video animasi itu adalah masuk pengadaan dikecualikan Bapak Ibu. Nih, bagaimana cara membuat kertas kerja penyusunan spek teknya ini? Nah, ini contoh ya, ini faktor-faktor yang dipertimbangkan ya. Misalkan ini harus rajin-rajin googling Bapak Ibu, bagaimana sih faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk membuat standar kualitas yang bagus. Nah, googling. Nah, ini misalkan dikutip dari, nah ini saya mengutip ini Bapak Ibu ya. Ya seperti ini. Ini contoh ini Bapak Ibu ya. Dikutip dari ini contoh ini. 70 for making awesome whiteboard animations. Nah, ini Bapak Ibu ya. Never start without a script. Jadi harus ada skripnya sejak awal. Jangan kalau skripnya apa? Wah, kemudian kita pertimbangkan what, how, why, seperti itu ya. Then comes to storyboard. Kita bikin storyboardnya ya. Kemudian kita remember the three hallmarks of a whiteboard video. Ada 3 pertimbangan utama yang dipertimbangkan di sini ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah faktor-faktor bahan pertimbangan standar kualitas, dan ini bisa dituangkan di dalam dokumen speknya nanti Bapak Ibu ya, di dokumen speknya, supaya juga pembuat jasa, pelaku usaha yang kita tunjuk, yang kita undang Bapak Ibu ya, memperhatikan ini juga Bapak Ibu ya, memperhatikan ini juga. Nah, ini kertas kerja. Oke. Ya, ini. Kemudian kita mengidentifikasi spek kinerjanya. Misalkan kita maunya kualitasnya ada 2 macam, ini kita beli, ada versi 2D, ada versi 2D dan 3D ya. Kita 2 versi 2D 1 set, 3D 1 set. Resolusinya 108 pixel, durasinya 30 detik saja. Ya, seperti itu misalkan. Ya, waktu pelaksanaannya berapa lama, tinggal layanan ini enggak saya isi ya. Referensi googling, kemudian referensi ini kita cari-cari, ini referensi penyedia jasa untuk ini Bapak Ibu, penyedia jasanya kita isi ini Bapak Ibu. Ini beruntung nih yang saya contohkan di sini, dan sekali lagi ini contoh, saya tidak promosi penyedia jasa ini ya Bapak Ibu ya. Kalau saya Bapak Ibu lebih senang mencari penyedia, akan mengundang penyedia jasa yang memiliki website sendiri Bapak Ibu. Ya, pelaku usaha yang memiliki website sendiri itu menurut saya itu beda Bapak Ibu ya, dalam minimal ya dia niat lah. Ya, dia niat lah. Apalagi ini video animasi, website sendiri saya gak punya, gimana Bapak Ibu ya. Ini ya contoh ya ini Bapak Ibu ya. Kemudian dari contoh ini bisa dilakukan RFI, request for information, nanya langsung ke mereka ini Bapak Ibu ya, mengenai standar kualitas itu kayak gimana sih yang bikin video animasi yang bagus ya, kita tanya. Kemudian kita buat referensinya, identitas mereknya apa ya. Kemudian kita putuskan di sini Bapak Ibu, tabel keputusan pelaku usaha yang akan diundang. Ini contoh kita contohkan dengan kompetisi ya, seperti itu. Dan memang cenderungnya kalau video animasi mah nggak usah langsung beli Bapak Ibu ya, langsung kompetisikan aja Bapak Ibu ya, supaya kita dapat value for money-nya ini Bapak Ibu, kita biar dinilai tim juri Bapak Ibu ya, dianggarkan. Oke. Seperti itu. Ini kertas kerjanya, kalau sudah jadi kertas kerja tinggal dimasukkan ke speknya ini. Ya, speknya kalau keluarannya adalah berupa unit berupa jasa Bapak Ibu ya, jasa murni seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah jasa Bapak Ibu ya. Jadi kualitas 2D, 3D, faktor kemudian ini bisa ditambahkan dengan yang ini tadi Bapak Ibu ya. Ini tadi yang tertuang di sini. Nah, ini dia faktor-faktor yang dipertimbangkan di sini. Ini bisa di copy paste, tuangkan di sini aja Bapak Ibu, biar pelakunya mikir Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Nah, jadi memang
cara penyusunan kertas kerja spek dan speknya ya benar-benar berbeda Bapak Ibu ya, benar-benar unsur kreativitasnya kental di sini. Anda lihat yang kita bahas tadi ini kan benar-benar banyak unsur kreativitasnya kan Bapak Ibu ya. Nah ini spek jumlah daftar satuannya seperti ini, misalkan ini kita beli 2D dan 3D satu set ya, dan seterusnya, kemudian proposal dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kriteria penilaiannya ya tergantung nih Bapak Ibu ya, kriteria penilaiannya ya ini adalah datangkan ahlinya. Oke, skor ya ini seperti ini ya, ini saya copy paste ke dari yang barang ya, kriteria penilaiannya. Jadi memang enak dikompetisikan Bapak Ibu ya, enak dikompetisikan. Nanti kriterianya tergantung ya Bapak Ibu ya, kriterianya tergantung. Nah ini saya kopikan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya saja. Oke, jadi itulah Bapak Ibu ya cara mendokumentasikan ya, contoh ya, cara mendokumentasikan dalam rangka perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan oleh PPK-nya ya. Setelah itulah barulah kita ke tahapan-tahapan yang sesuai dengan Perlem 5 ini Bapak Ibu ya. Tahapannya bagaimana ini tahapannya. Oke. Nih kita bacakan ya Bapak Ibu ya, ini saya kutip langsung dari Perlem 5 semuanya Bapak Ibu. Oke, ini kita bacakan Bapak Ibu ya. Pokja pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan untuk pemilihan penyedia dilaksanakan melalui kompetisi. Jadi kalau lihat kompetisi itu pakai Pokja pemilihan ya, atau pemilihan yang dia langsung beli, langsung sewa, atau langsung pesan, atau langsung langganan, atau cara lainnya, tapi nilainya di atas 200 juta ya, itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang dikompetisikan itu nilainya karena di atas 200 juta Bapak Ibu ya, pilihannya adalah opsinya adalah di atas 200 juta, ada opsi kompetisi ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang melakukan Pokja. Tapi Pokja juga bisa langsung menunjuk ya, langsung beli, langsung sewa, langsung pesan, langsung langganan di atas 200 juta ya. Kriterianya kalau memang ada spek khusus atau kriteria khusus yang terkait dengan apa ini ya, kreativitas itu yang kita memang identifikasi Bapak Ibu, itu langsung Pokja ya. Sangat disarankan memang yang enak itu adalah lewat kompetisi Bapak Ibu ya, lewat kompetisi. Tapi tidak semua sektor itu perlu dikompetisikan, tidak semua sektor Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah ini pejabat pengadaan melakukan persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui beli, sewa, pesan, langganan, cara lainnya dengan nilai paku paling banyak 200 juta. Jadi kalau iklan-iklan itu sudah langsung saja Bapak Ibu, langsung saja iklan-iklan itu. Dia tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu. Jadi jangan berbicara terkait dengan persyaratan kualifikasi administrasi, kualifikasi teknis Bapak Ibu. Lah kalau Anda beli kayak gamelan kayak gitu Bapak Ibu, gamelan atau beli seni-seni kriya kayak gamelan, Anda mau ngomong kayak gitu ya nggak bisa Bapak Ibu ya, belum bisa Bapak Ibu ya. Memang benar-benar dikecualikan Bapak Ibu ya. Jangan kita berbicara persyaratan teknis harus memiliki brosur ya, itu. Nah itu lebih ke kebutuhan kita, butuhnya apa gitu ya. Oke, ini tim juri, tim teknis ini memiliki tugas membantu pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan melakukan evaluasi proposal peserta pemilihan, melakukan penilaian paparan atau wawancara peserta pemilihan. Ini buat tim jurinya atau tim teknis, tidak harus juri ya Bapak Ibu ya, bisa dikatakan sebagai tim teknis ya, seperti ini. Ini siapa yang bikin SK-nya? PAKPA Bapak Ibu, PAKPA kan sudah di Perpres itu ya, menetapkan tim juri atau tim teknis. Oke. Nah ini adalah kita asumsikan kalau pakai cara kompetisi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kompetisi caranya begini nih, berdasarkan spek kriteria teknis dan KAK dan RAP, Pokja mengidentifikasi paling sedikit 2 pelaku usaha yang dianggap mampu, paling sedikit 2. Oleh karena itu tadi kan ada 2. Kemudian Pokja pemilihan mengumumkan pengadaan barang jasa dan mengundang pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan proposal. Nah karena di Perlem 5 ini bunyinya adalah mengumumkan pengadaan dan mengundang, oleh karena itu saya berinisiasi membuat 2 macam file, yaitu file pengumuman dan file undangan, karena bunyi di Perlem 5 nya adalah
mengumumkan dan mengundang Bapak Ibu. Saya sekali lagi ini nanti tergantung ya, silahkan ini ada contoh ya. Ini pengumuman seperti ini Bapak Ibu contohnya. Pengumuman. Ini pengumuman ini bisa ditaruh di SPSE yang bagian pengumuman tuh Bapak Ibu. Di bagian pengumuman tuh langsung bisa aja ditaruh situ, di paket pengumuman pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Ya pada hari ini bla 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 Pokja Pemilihan mengeluarkan pengumuman ya nama paket, ruang lingkup, PPK-nya, dan ini kita umumkan nih pelaku usaha yang diundang ini nama, alamat ya, jangka waktu. Kita terangkan bahwa memang mekanisme pengadaan yang dikecualikan pada pengadaan jasa pemerintah, kriteria barang jasa yang merupakan karya seni, budaya, dan atau industri kreatif ini untuk menjelaskan pada masyarakat ini nggak pakai nggak pakai mekanisme barang jasa pemerintah loh, ini pakai mekanisme yang dikecualikan loh, gitu loh Bapak Ibu ya, supaya clear. Jangan sampai ini loh kok nggak pakai begini, nggak pakai SPSE, kok nggak pakai bilang gitu Bapak Ibu. Ini untuk mengklirkan dasar hukumnya kita jelaskan di sini. Perpres dan juga Perlem 5. Ini juga memberitahu ke masyarakat ini nggak pakai Perlem 12. Ya, nggak pakai Perlem 12 dikecualikan. Nah, ini kita terangkan di sini bahwa pengumuman ini merupakan pemberitahuan kepada masyarakat terhadap informasi paket ini untuk kemudian akan diumumkan kembali setelah Pokja menetapkan penyedianya. Paket ini tidak menggunakan fitur tender, seleksi, penunjukan langsung pada SPSE, namun akan dicatat pada pencatatan non transaksional SPSE. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian pengumuman dan seterusnya tanda tangan. Nah, itu ini contoh pengumuman. Nah, contoh undangan seperti ini contoh undangan. Ini ya, contoh undangannya seperti ini, contoh undangannya. Karena ini bunyinya di Perlem ini adalah mengumumkan dan mengundang lah, karena itu wah ini bikin dua ini ya. Nah, ini contoh undangannya. Ini undangan pemasukan penawaran atas mekanisme pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang pemerintah. Ya, dengan ini diberitahukan ya, diberikan nama pengrajinnya ya, ini ya. Nah, ini enggak harus nama PT ya. Ya kan enggak harus PT juga ya Bapak Ibu ya. Ya, diundang sebagai calon penyedia pengadaan bahasa mekanisme pengadaan yang dikecualikan. Ya, kita terangkan nama paketnya, lingkupnya kita jelaskan panjang ini Bapak Ibu, ini jangan pendek, ini kan contoh saya kasih titik-titik Bapak Ibu, ini jelaskan. Ini fungsinya untuk apa, lingkupnya ini jelaskan Bapak Ibu. Ya, panjang di sini. Ya, HPS-nya berapa, duitnya berapa, nih kita harus tahu. Mereka harus tahu Bapak Ibu. Ya, kemudian pelaksanaan pengadaan menggunakan mekanisme pengadaan yang dikecualikan, tempat dan alamatnya di mana. Nah, ini sehubungan dengan undangan tersebut, saudara diminta menyampaikan dokumen penawaran yang isinya proposal ya, misalkan ini ya. Yang isinya proposal, yang isi identitas, spek, ya, surat penawaran harga. Ya, sesuai dengan jadwal berikut ini, kita terangkan nih jadwalnya. Pemasukan dokumen penawarannya kapan? Permintaan paparan wawancaranya kapan? Ini jika diperlukan ya. Dia mestinya kalau pakai kompetisi pasti pakai ini ya Bapak Ibu ya, paparan atau wawancara. Ya, kemudian evaluasinya berapa lama? Dan nanti ada mekanisme negosiasi bagi penyedia yang dipilih Bapak Ibu. Ya, negosiasinya cukup satu penyedia yang dipilih ya. Gitu, demikian proses dan seterusnya. Ini adalah contoh undangan ke vendor Bapak Ibu ya, ke pelaku usaha ekonomi kreatif. Oke. Seperti itu. Kita lanjutkan ke mekanismenya ya, Pokja. Nah, ini ya, Pokja dibantu oleh tim teknis atau tim juri untuk melakukan evaluasi proposal berbasis kualitas. Proposal berbasis kualitas ini yang tertuang di Perlem 5 Bapak Ibu. Ya, bukan berbasis harga. Tidak murah-murahan harga Bapak Ibu. Ya, ekonomi kreatif tidak bisa kita menilainya dengan murah-murahan harga. Namanya Bapak Ibu, kalau kita mau beli lukisan nih Bapak Ibu, ya, apa ada standar harganya? Ya, tergantung yang mau lukis. Saya maunya lukisannya dihargai 100 juta. Saya mau lukisannya dihargai 5 juta. Dihargai 10 juta tidak ada Bapak Ibu. Itu yang disebut kalau bahasa ekonomi namanya goodwill. Goodwill, kekayaan intelektual Bapak Ibu. Ya, standarnya adalah tergantung dari pelaku ekonomi kreatif itu sendiri mau dihargai berapa. Ya, tergantung nanti diskor yang kemudian nanti diskor sama tim juri Bapak Ibu. Walaupun itu harganya lebih mahal, misalkan itu nggak ada masalah Bapak Ibu, selama tim juri memilih pelaku usaha ekonomi kreatif itu. Oke, seperti itu. Itulah, kita lanjutkan ini prosesnya. Pokja pemilihan dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan atau wawancara. Ingat, dapat. Jadi paparan atau wawancara itu tidak harus Bapak Ibu. Ya, dapat. Ya, kalau memang tidak diperlukan paparan atau wawancara, ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya.
Tapi kalau ada wawancara juga boleh juga ya, setidaknya kan dia memaparkan kan gitu. Malah itu juga tim juri itu lebih meyakinkan lagi kan menilai. Pokja pemilihan dibantu oleh tim teknis tim juri untuk melakukan penilaian atas proposal dan hasil paparan atau wawancara. Peserta dengan nilai tertinggi ini ya ditetapkan sebagai peserta terpilih. Ini saya Bapak Ibu ya, saya kasih highlight ya, supaya kita tidak berpikiran seperti pengadaan badan pemerintah yang murah. Enggak Bapak Ibu, ini adalah sektor ekonomi kreatif, bukan murah-murahan. Yang dipilih adalah yang menurut tim juri atau tim teknis memiliki skor tertinggi, nilai tertinggi. Inilah yang membedakan dengan pengadaan badan jasa pemerintah Bapak Ibu ya, tertinggi. Tidak melihat dia menarikan harga berapapun. Malah sebaiknya kalau pada saat tim juri menilai nggak usah dikasih tahu nih nawarin berapa, cukup biar dia lihat harganya apa, dia lihat kualitasnya aja yang ditawarin Bapak Ibu, layanan-layanan dia tawarkan ya, seperti itu. Misalkan kalau Anda membuat misalkan program stasiun, membuat program televisi misalkan Bapak Ibu ya, membuat program televisi seperti program televisi edukasi yang berisi talk show misalkan ya, instansi membuat acara talk show di sebuah program televisi. Itu ekonomi kreatif Bapak Ibu. Anda membandingkan dua stasiun televisi misalkan, nggak usah dibandingkan ya Bapak Ibu ya, antara Net TV dengan RCTI misalnya, antara Trans TV dengan Trans 7. Tidak Anda nggak usah Anda bandingkan dengan harganya, tapi Anda bandingkan dengan kriteria proposal yang ditawarkan oleh masing-masing stasiun televisi itu. Misalnya Anda bikin acara talk show misalkan, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ingat, ini adalah ekonomi kreatif, tidak ada hubungan, tidak bisa dengan tidak cocok dengan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Nah, setelah ada peserta terpilih ya, setelah ada peserta terpilih, nah baru ini Bapak Ibu ya, atas peserta yang terpilih tadi, istilahnya peserta terpilih ya Bapak Ibu ya, istilahnya adalah peserta terpilih ya. Ya, ini dilakukan negonya adalah nego teknis dan harga. Nego teknis dan harga. Ingat kata-kata ini Bapak Ibu. Nego teknis dan harga ini ada filosofinya. Filosofinya adalah diutamakan ke teknisnya. Harga itu adalah bagian yang tidak terlalu penting amat. Lagian Bapak Ibu ya, sektor-sektor ekonomi kreatif itu bakalan susah untuk dinego dari si harga Bapak Ibu. Yaitu karena saya maunya dinilai sekian ini ya kan. Misalkan kayak tadi itu Anda bikin acara talk show di sebuah stasiun televisi Bapak Ibu. Lalu stasiun televisi standarnya sudah, mereka punya standar sendiri Bapak Ibu. Ya makanya masuk pengadaan yang dikecualikan, praktik bisnis yang sudah mapan. Tidak bisa Anda, wah ini pakai standar auditnya, nanti pakai standar Anda ini kemahalan, tidak bisa seperti itu Bapak. Tidak ada istilah kemahalan Bapak Ibu kalau pengadaan yang dikecualikan. Ya, yang penting adalah harga itu adalah apa yang Anda bayar langsung ke pelaku ekonomi kreatif adalah real yang di situ. Misalkan Anda bikin acara talk show ya, yang per episode dihargai katakanlah 100 juta misalkan. Ya sudah, memang itu penawaran dari hasil kompetisi dari dua stasiun televisi dinilai, dan kemudian terpilih itu adalah misalkan itu yang 100 juta tadi misalnya ya, ternyata ya kebetulan yang dipilih itu yang 100 juta misalkan. Ya sudah, kalau memang yang peserta terpilih yang dinego tadi adalah 100 juta, yang memang benar-benar real 100 juta Bapak Ibu ya. Kriteria markup pada pengadaan yang dikecualikan bukan pada objek hasil kerjanya, tapi pada kebenaran nilai kontrak yang dibayarkan benar-benar asli seperti itu, kebenarannya ya. Kalau misalkan stasiun televisi, misalkan yang dipilih adalah stasiun televisi Trans 7 misalkan seperti itu, nilai per satu episode katakanlah 100 juta, ini contoh ya misalkan seperti itu. Standar mereka memang nawarnya 100 juta ini Bapak Ibu ya, ternyata yang dibayarkan adalah 150 juta. Nah itu wajib diaudit Bapak Ibu ya. Jadi memang cara mengaudit pengadaan yang sektor-sektor ekonomi kreatif ini adalah bukan objek auditnya adalah bukan pada PPK-nya sebenarnya Bapak Ibu, tapi pada langsung ke pelaku ekonomi kreatifnya, konfirmasi langsung. Memang Anda mintanya memang berapa gitu. Misalkan beli karya lukis misalkan. Oh, memang saya mintanya ini Pak, saya mintanya 50 juta Pak. Loh, tapi kenapa kontraknya kok kwitansinya saya lihat kok bayarnya kok 80 juta? Iya Pak, itu untuk fee lah. Itulah yang cerita Bapak Ibu ya. Ya itulah. Jadi cara mengauditnya adalah
dengan langsung konfirmasi klarifikasi ke pelaku ekonomi kreatifnya sendiri Bapak Ibu. Ya, memang minta berapa. Nah, seperti itu. Jadi memang harus cara mengauditnya pun juga memang harus dikecualikan Bapak Ibu ya, tidak bisa dia karena ini unsur kreativitas Bapak Ibu. Nggak bisa terus Anda ngomong wah ini lukisan seperti ini sih, ini auditor misalkan mestinya cukup 5 juta aja cukup. Kalau Anda minta 50 juta, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu, nggak cocok ya. Karena ini adalah sektor ekonomi kreatif, tergantung dari pelaku mau dihargai berapa dan tergantung dari penilaian. Kalau memang ini dikompetisikan, tergantung dari penilaian tim jurinya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Nah ini berdasarkan spektek KK dan kemudian mengidentifikasi pelaku usaha yang dianggap mampu, pejabat menyampaikan proposal. Ya kalau ini tahapan kalau pakai pembelian ya, langsung pembelian ya. Langsung beli, langsung sewa ya. Ini ya berdasarkan ini mengidentifikasi perusahaan yang dianggap mampu tadi Bapak Ibu. Ya, kemudian pejabat pengadaan Pokja mengundang satu pelaku usaha tadi untuk menyampaikan proposal dan akhirnya tim juri membantu menilai proposal itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh filenya ini kita lanjutkan ya. Ini kertas kerja penilaian proposal. Ini contohnya seperti ini. Ini contoh ya kertas kerja penilaian proposal. Ya, ini kriteria ini sangat tergantung dari sektor ekonomi kreatifnya itu sendiri. Tidak bisa ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Ya, ini hanya contoh. Yang penting jelas harus ada gradasinya untuk membantu tim juri untuk melakukan penilaian. Ya. Kemudian ini kertas kerja evaluasi penawarannya ini kita bikin yang dan Anda bisa berkreasi sendiri Bapak Ibu. Anda bisa berkreasi sendiri. Ya, ini contohnya administrasinya cukup penawaran aja Bapak Ibu. Kalau dia nggak nyambi penawaran gimana? Nggak perlu rumit-rumit. Nah, ini evaluasi dokumen penawaran teknisnya ya proposalnya Bapak Ibu. Nilainya berapa langsung masukkan sini. Simple Bapak Ibu. Makanya hanya sebentar saja selesai. Justru lamanya itu tergantung menilai proposalnya berapa lama ini. Nah, kalau yang dinilai proposalnya ada 10 misalkan ya butuh waktu kan. Jadi yang dimasukkan langsung nilainya aja dan keterangan hasil penilaian dari tim juri atau tim teknis dituangkan di sini. Ya, dituangkan di sini Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Kemudian ini ke tabel keputusannya ini. Nah, keputusannya gimana ini? Nah, ini ke tabel keputusannya seperti ini nih contohnya nih ya. Setelah melalui tahap evaluasi administrasi, evaluasi penawaran dengan ini dinyatakan bahwa peserta terpilih, ya istilahnya adalah peserta terpilih adalah, nah dituangkan di sini. Yang selanjutnya peserta akan dilakukan tahap negosiasi teknis dan harga sesuai amanat di Perlem dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kertas kerjanya sudah kita siapkan, silahkan dimanfaatkan. Ini undangan seperti biasa lah ya, undangan. Kemudian ini adalah negosiasi teknis dan kertas kerja negosiasi teknis. Nah, ini saya pakai file yang biasanya, cuma ini silahkan Bapak Ibu yang utamakan teknisnya ini, utamakan teknisnya. Seperti itu. Kemudian laporan kepada PPK seperti biasa ya. Siapa yang ditunjuk ya. Seperti itu. Kemudian pengumuman. Nah, pengumumannya adalah sedikit modifikasi dari yang tadi Bapak Ibu, sedikit berbeda tapi prinsipnya sama. Kita lihat ini pengumuman hasil pemilihan penyedia yang dikecualikan dari pengadaan bersama pemerintah ya, seperti ini ya, diumumkan yang diundang ya, seterusnya sorry ini salah, nama pelaku usaha yang dipilih. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, yang dipilih. Nah, ini jadi ini bukan lagi yang diundang, tadi kan yang diundang tuh, ini yang dipilih. Nah, ini ya dijelaskan ya alamatnya di mana. Jadi kita tahu misalkan kita mau beli seperangkat wayang kulit, nah misalkan ya pelaku usahanya pengrajinnya mana nih, ya seperti itu. Jangka waktunya berapa lama, ini diterangkan mekanisme dikecualikan dan seterusnya, ya seperti itu. Oke, ini pengumuman ya dituangkan ya di sini ya. Oke. Pengumuman ini pengumuman ini merupakan ini kalimatnya ini ya, merupakan pemberitahuan kepada masyarakat paket pengadaan ini untuk kemudian ini ya untuk kemudian sudah ini saja saya kira cukup lah ya. Nah, ini saja cukup ya, nggak perlu rumit. Ya, seperti ini. Kemudian identitasnya ya, nama penyedia. Misalkan kalau ada direkturnya direktur, ya kalau ada NPWP-nya sebenarnya saya punya NPWP lah ya. Dan seterusnya. Ini artinya gini Bapak Ibu, ini tidak baku. Ini hanya contoh.
Bapak Ibu ya, saya hanya membantu untuk memudahkan bagaimana untuk mempraktikkan pengadaan yang dikecualikan, karena memang pada prakteknya ya tidak ada, kita harus kreatif. Nah disinilah Bapak Ibu silahkan dimanfaatkan kumpulan file yang sederhana ini Bapak Ibu ya, simple ya, sederhana, tidak rumit Bapak Ibu ya. Praktek-praktek ini kita kembali ke sini ya. Ini ya, tahapan tim juri menyampaikan hasil penilaian proposal kepada pejabat pengadaan dan seterusnya, kemudian negosiasi. Ya, dan terakhir adalah kontraknya pakai SPK atau surat perjanjian. Jadi tetap pakai SPK atau surat perjanjian Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau pakai SPK, kalau di bawah 200 juta pakai, kalau paling banyak 200 juta pakai SPK, kalau di atas 200 juta pakai surat perjanjian, ya. Seperti itu. Ya, daftar template-nya sudah ada di sini ya, sudah kita siapkan Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya izinkan saya berbicara mengenai potensi KKN pada pengadaan ekonomi kreatif ini Bapak Ibu. Poin saya adalah jangan terjebak. Bagi Anda yang kita terangkan di sini, wah ini bisa pengadaan dengan dikecualikan Bapak Ibu, mungkin akan ada dua respon positif, oh ini bagus ini untuk dijalankan dengan pengadaan dikecualikan, atau respon negatif, wah saya bisa korupsi banyak nih di sini, wah saya bisa minta fee banyak ini, kan nggak ketahuan kan, kreativitas ya. Misalkan kayak beli lukisan tadi misalkan seperti itu ya, dia minta katakanlah 50 juta, ini saya akuntansikan 100 juta misalkan begitu, akan ada potensi-potensi seperti ini Bapak Ibu ya, karena unsur kreativitas ya. Ini bagian yang ini saya tujukan Bapak Ibu ya, kepada pelaku PPK-nya ini, atau kepada pelaku ekonomi kreatif. Jangan mau Bapak Ibu, jangan mau lah ya. Ini menimbang praktik pengadaannya lebih fleksibel dan standar harga atas kekayaan intelektual dan atau kreativitas yang sangat dinamis akan berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan praktik-praktik suap dan fiktif. Ya, seluruh pelaku pengadaan yang terlibat dalam mekanisme ini dipastikan harus terpantau pergerakannya. Nih, Bapak Ibu. Ya, LSM mohon ini pergerakannya. Karena kalau ini nggak terpantau pergerakannya, percuma ini industri ekonomi kreatif jadi bahan-bahan peresan pelaku-pelaku yang oknum-oknum tertentu aja Bapak Ibu nanti. Dan berjalan proses monitoringnya secara berkala oleh pihak terkait, ya APIP misalkan, ya ICW silakan bantu ya. Jika tidak terpantau, maka tujuan pengadaan untuk mendorong industri kreatif tidak akan tercapai dan cenderung dipandang sebelah mata oleh pelaku industri ini karena praktik-praktik minta fee dan sejenisnya. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada manajemen monitoringnya percuma Bapak Ibu. Pelaku ekonomi kreatif nggak tertarik, percuma Pak, rugi Pak saya Pak. Ikut misalkan ini pengrajin gamelan misalkan, permintaan bikin gamelan misalkan seperti itu, ya. Wah nggak mau Pak, ini banyak minta fee-nya Pak, daripada anunya Pak, rugi saya. Nggak nutut, nanti belum lagi nanti terus nanti diserang LSM pula ya kan, minta ini kita dituduh ini Pak, ribet. Nah ini Bapak Ibu, kalau manajemen pengendalinya lemah percuma Bapak Ibu. Praktek-praktek minta fee ya, inilah praktek-praktek minta fee dan sejenisnya inilah ya Bapak Ibu yang bikin pelaku ekonomi kreatif malas, yang bikin pelaku ekonomi kreatif itu malas dan tidak tertarik ke pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu, karena memang praktek-praktek minta fee ini Bapak Ibu ya, malas ya, apain gitu ya, repot, nggak usah pakai dibeli sama pemerintah aja sudah laris kok saya kok gitu. Apalagi kalau itu ke stasiun televisi, alah Bapak Ibu ya, itu alah kalau dipakai instansi mesti ada fee-nya, itu minta fee-nya gitulah, kayak gitu Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu ya tantangannya kita bersama ya, menjaga integritas. Oke. Kemudian strategi auditnya ini bagaimana nih, jenis kontrak dan strategi auditnya ini Bapak Ibu. Ya ini bagian yang ini kita tujukan untuk teman-teman auditor nih ya. Pada prinsipnya pembayaran atas atau ketentuan jenis kontrak berdasarkan pembayaran hasil kerja dihitung berdasarkan output pekerjaan, keluar output pekerjaan ya. Ya, karakternya adalah karakter kontrak-kontrak lamsam Bapak Ibu. Karakter kontrak-kontrak lamsam, dan sebaiknya memang dikerjakan dengan kontrak-kontrak lamsam saja. Tapi juga bisa kontrak-kontrak satuan juga boleh, nggak ada masalah. Tapi yang dinilai adalah outputnya, Bapak-Bapak. Ya, jadi ada dua macam keluaran di sini, Bapak-Ibu. Output keluaran murni jasa, keluaran pekerjaan murni jasa. Contohnya itu seperti sektor seni,
televisi dan radio, seni-seni pertunjukan, bikin-bikin festival kayak gitu. Ini outputnya adalah keluarannya adalah output keluaran pekerjaan murni jasa, dan juga ada output satuan hasil pekerjaan Bapak Ibu, satuan unit hasil pekerjaan. Contohnya kalau kita beli seni-seni kriya, kalau tadi kita contohkan batik tadi, kuliner ya Bapak Ibu ya, beli kuliner atau fotografi, itu adalah satuan hasil pekerjaan Bapak Ibu ya. Nah, ini jenis kontraknya bisa lamsam atau harga satuan, tapi yang harus kita pahami, ingat ini dikecualikan, caranya adalah ya, kalau lamsam jelas Bapak Ibu sudah di perpresnya bahwa caranya pembayaran berdasarkan dengan tahapan produk atau keluaran. Ya. Cocok untuk pekerjaan yang sektor industri kreatif yang merupakan pekerjaan jasa seperti sektor televisi dan radio, seni pertunjukan, ya. Kemudian kalau yang harga satuan ini pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaannya. Ya, seperti kalau beri seragam batik tadi. Misalkan kalau kontraknya misalkan 100 piece ya belinya, ternyata baru dikirim 95 ya dibayar 95 gitu ya. Tapi ingat ini Bapak Ibu ya, untuk khususnya yang harga satuan ini Bapak Ibu, prinsipnya adalah dibayar berdasarkan output Bapak Ibu. Ya, hanya output yang dihitung di sini, bukan rincian komponen harga penawaran, harga kontrak, bukan. Ya, tapi output barang yang dihasilkan. Ya. Bukan, ini saya tekankan ini Bapak Ibu, bukan rincian harga perolehan dari penawaran itu. Kenapa? Ini industri kreatif Bapak Ibu. Ya. Ya, seperti itu. Merek-merek dagang batik saja Bapak Ibu, itu ada yang bermerek ya, ada yang merek-merek biasa, tergantung Bapak Ibu. Ya, tergantung. Dari itu dihargai berapa? Namanya juga sektor industri kreatif Bapak Ibu. Ya, tergantung. Kalau apalagi yang bermerek itu pasti minta dihargai mahal. Ya, seperti itu. Jadi yang penting adalah itu beneran dibayarkan sebesar itu, dan memang pelaku ekonomi kreatifnya adalah dibayar sebesar itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Strategi auditnya bagaimana? Strategi auditnya, kalau untuk lamsam, objek utama pemeriksaan auditnya adalah tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Diperiksa spek kontrak dengan fisik hasil pekerjaan, proses penilaian proposal penawaran dan proses negosiasinya. Dan ini kita tambahkan lagi ya, klarifikasi langsung ke pelaku usaha ekonomi industri kreatif. Ini harus begini Bapak Ibu, kalau teknik auditnya ini juga yang satuan juga begitu ya. Harus begitu Bapak Ibu, kan langsung Anda dihargai berapa sih, ini memang benar nih Anda dihargai segitu. Ya, ini untuk mengantisipasi praktek-praktek minta fee tadi itu loh Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kalau yang harga satuan, objek utama pemeriksaan adalah hasil pengukuran bersama atas realisasi volume. Ya, diperiksa spek KAK tiap unit hasil output pekerjaannya. Ya. Kemudian juga diperiksa proses penilaian proposalnya, diperiksa. Ya, dengan klarifikasi langsung. Jadi penilaian proposal itu juga diperiksa. Itu Bapak Ibu strategi auditnya seperti itu. Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, jadi itulah seperti Bapak Ibu ya mengenai mekanisme pengadaan barang jasa yang dikecualikan Bapak Ibu. Ya, bagian yang terakhir izinkan kita menyampaikan introspeksi bersama ini Bapak Ibu ya. Introspeksi bersama untuk kita semuanya Bapak Ibu. Untuk kita semuanya yang mana Bapak Ibu? Ini adalah kita mendorong ekonomi kreatif, industri kreatif ini menjadi bagian dari pengadaan barang jasa pemerintah yang dikecualikan dan diadakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah mengadakan ini. Yuk kita rencanakan pengadaannya dan lakukan pengadaannya sehingga kita ikut berkontribusi. Jangan kita hanya menuntut sektor swasta saja untuk mendorong ekonomi kreatif. Ingat Bapak Ibu, tujuan pengadaan barang jasa pemerintah adalah mendorong ekonomi kreatif. Kalau kakak percaya, saya tunjukkan perpresnya ini. Ya, saya tunjukkan perpresnya nih. Pasal 4 dan pasal 5, kita buka lagi perpresnya ini. Bapak Ibu, pasal 4, pasal 5, kita lihat. Bapak Ibu, ini pasal 4, kita lihat. Tujuan pengadaan. Ya Bapak Ibu, ini pasal 4. Lihat, pasal 4 huruf F, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Keikutsertaan industri kreatif, rencanakan pengadaannya Bapak Ibu. Tujuan pengadaan loh. Ya, ayo kita berkontribusi nih Bapak Ibu ya.
untuk mendorongnya ini. Nah, kemudian pasal 5 kita lihat, pasal 5 kebijakan pengadaan barang jasa. Bapak Ibu, ya kita lihat huruf H, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Bapak Ibu. Oke. Yuk kita mengajak ya industri kreatif. Bagian yang terakhir izinkan untuk intervensi kita semuanya Bapak Ibu, ya. Yang terpenting adalah kita pada ujungnya adalah menjaga integritas Bapak Ibu. Tidak ada yang abadi di dunia ini termasuk uang dan karir. Namun ada hal yang pasti sampai kapanpun menemani kita dan peduli dengan kita, yaitu anak kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita. Ingatlah mata mereka, ingatlah mata mereka setiap kali mengambil keputusan, ya, khususnya ini para pelaku para PPK yang berterjun, yang mengadakan sektor-sektor ekonomi kreatif. Kalau Anda mau minta fee misalkan, ingatlah mata mereka Bapak Ibu. Ingatlah mata keluarga Anda. Ingat Bapak Ibu, ya. Kita memang tidak bisa putih sendiri di antara hitam dan bahkan kabut menutupi raga kita. Teman dan musuh seperti dua mata pisau yang bisa berubah setiap saat. Tapi pastikan kaki kita berdiri pada rel moral, hukum dan agama, sambil kepala kita melihat ke atas langit bahwa Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita dan setiap saat akan bisa menuntut balas kepada kita Bapak Ibu. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jangan terjebak lingkaran suap, markup dan fiktif. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.